Terima kasih ya teman-teman udah klik video ini. Sebelum kita lanjut ke audio novelnya, aku ingetin ya untuk kalian jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Terima kasih. Love You Buah karya Mami Tree. Diterbitkan oleh Manggatun. Audio Eva Family. Jika memang kalian dijodohkan, kenapa kau setuju menikah dengannya? Bukankah kau tidak mengenal dengan jelas sosok Cindy? Tanya Baby kembali tanpa peduli jawaban pertamanya belum dijawab oleh Agam. Kenapa tidak menikah dengan aku saja? Kita kan sudah saling mengenal sejak lama. Aku lebih baik menikahi wanita yang belum aku kenal, daripada menikah dengan seseorang yang sudah aku anggap sebagai adikku sendiri. Ucap Agam penuh dengan penekanan di setiap katanya. Oh ya ampun, jawabanmu itu tidak asik. Baby lalu berdiri dari tempat duduknya dengan wajah yang kesal, karena lagi-lagi Agam hanya menganggapnya sebagai seorang adik. Kau mau kemana? Tanya Agam saat melihat Baby berjalan tertatih-tatih menuju pintu keluar. Aku mau pulang. P-U-L-A-N-G. Pulang. Ketus Baby tanpa menengok ke belakang. Agam menatap Baby sembari menggelengkan kepalanya. Jo, antar Baby pulang ke mansion utama. Perintah Agam pada asisten pribadinya. Baik tuan. Jonathan segera menyusul Nona Baby yang sudah lebih dulu keluar dari butik. Di mana Baby? Tanya Cindy setelah keluar dari ruang ganti pakaian. Dia sudah pulang, dan aku juga harus pulang. Agam memasukkan ponselnya ke dalam saku celananya, lalu berjalan menuju pintu keluar. Tunggu kau tidak mau mengantarku pulang? Tanya Cindy dengan raut wajah yang kecewa. Tidak, kau pulanglah sendiri. Agam kembali berjalan keluar dari butik tanpa memperdulikan wanita itu pulang naik apa. Itulah sikap sesungguhnya seorang Agam Mateo pada Cindy. Begitu dingin dan tak tersentuh. Hanya di depan Baby Arbeto, ia akan bersikap hangat dan memperlakukan Cindy dengan baik, agar gadis itu bisa melupakan dan menyerah terhadap cintanya. Keesokan harinya. Selamat pagi, Pagi, sahut Agam lalu membuka kedua matanya dengan berlahan. Agam berteriak saat melihat wajah Baby tepat di depan wajahnya. Apa yang kau lakukan di kamarku? Ini tempat tidurku. Seretetan pertanyaan meluncur dari bibirnya. Membangunkanmu, jawab Baby dengan tersenyum. Kau. Agam menahan emosinya untuk tidak marah pada gadis itu. Karena bagaimanapun Baby adalah adik sepupunya. Bagaimana kau bisa masuk ke dalam kamarku? Melalui pintu itu. Baby menunjuk pintu kamar yang berada di sebelah kiri. Aku tahu itu, Agam menghela nafasnya dengan kasar. Yang aku tanyakan, kenapa kau bisa masuk ke dalam kamarku? Sedangkan pintu kamarku itu terkunci. Agam ingat betul ini bukan pertama kalinya Baby masuk ke dalam kamarnya. Dan sudah beberapa kali ia mengubah kode pintu kamarnya, namun gadis itu tetap bisa masuk. Rahasia, bisik Baby dengan senyum penuh arti. Lalu dengan tergesa-gesa hendak turun dari atas tempat tidur agar Agam tidak bertanya lebih lanjut kenapa ia bisa tahu kode pintu kamar sepupunya itu. Kau mau kemana? Agam menarik tangan Baby hingga membuat tubuh gadis itu menabrak dada bidangnya. Membuat keduanya saling menatap dengan jarak yang begitu dekat. Katakan padaku, dari mana kau tahu kode pintu kamarku? Baby yang terpesona dengan ketampanan Agam justru tidak mendengar pertanyaan sepupunya itu. Fokusnya kini ada pada bibir tebal yang bergerak dengan indahnya di mata Baby.
dan membayangkan jika bibir itu menyentuh bibirnya. Kau mendengar pertanyaanku tidak? Agam mendorong kening baby dengan kasar saat melihat bibir gadis itu yang maju seolah meminta untuk dicium. Ah, petik baby saat ia terjatuh ke belakang. Kau itu kasar sekali. Aku kasar hanya pada orang yang tidak tahu sopan santun, ucap Agam dengan tegas. Sudahlah, cepat kau keluar dari kamarku, karena aku ingin membersihkan diri. Agam turun dari tempat tidur lalu berjalan menuju bathroom. Ah, kau perlu bantuan tidak? Goda baby. Tidak, jawab Agam tanpa menengok ke belakang. Aku siap menjadi tanganmu untuk membersihkan. Baby, keluar! Teriak Agam. Dan tanpa banyak berkata, baby pun keluar dari dalam kamar Agam dengan tawa yang keras dari bibirnya. Namun tawa itu berubah menjadi umpatan kasar saat ia mendapatkan hukuman dari Agam Mateo, yaitu membersihkan seluruh daun yang ada di satu tanaman hias di pojok ruangan menggunakan tisu. Ah, ini sudah waktunya jam masuk kantor. Baby menatap sepupunya, yang saat ini tengah berdiri dengan kedua tangan yang berada di saku celana. Kau jangan banyak bicara, cepat bersihkan daunnya. Ya ampun, Agam Mateo, mau sampai jam berapa selesainya? Apa kau tidak lihat daunnya begitu banyak? Protes baby. Aku tidak mau tahu, cepat kau bersihkan semua daun itu. Oh my god, bagaimana bisa? Aku mencintai pria sekejam dia. Umpat baby dalam hati sambil terus mengusap daun yang ada di hadapannya menggunakan tisu. Setelah menghabiskan waktu hampir 1 jam, akhirnya hukuman baby selesai juga. Dan mereka pun langsung berangkat kerja menggunakan mobil milik Agam. Ingat baby, jika kau masih berani masuk ke dalam kamarku tanpa permisi, hukuman yang kau dapatkan akan jauh lebih berat dari yang tadi, ancam Agam. Baby hanya diam tidak menyauti perkataan sepupunya, karena matanya saat ini menatap pada banyaknya orang yang tengah mengelilingi sesuatu. Sepertinya di sana terjadi kecelakaan. Baby menunjuk pada jendela mobil. Agam menatap sekilas lalu memalingkan kembali wajahnya ke layar ponsel. Sepertinya iya non, karena jalanan macet, ucap sopir sembari menekan klakson. Kasihan sekali, lirih baby saat melihat dari jendela mobil korban kecelakaan dibawa oleh ambulans. Ah, seandainya aku kecelakaan di saatlah hari pernikahanmu, apa kau akan tetap melanjutkan pernikahan itu dan tidak mempedulikan aku? Tanya baby. Kau itu bicara apa? Agam tersenyum sinis. Jawab saja pertanyaan aku. Baby merebut ponsel dari tangan sepupunya. Baby, kembalikan ponselku. Kau mau ponselmu? Maka ambillah. Baby menaruh ponsel Agam di saku blazer yang ia pakai tepat di depan dada kirinya. Kau, Agam mengepalkan kedua tangannya dengan erat, karena tidak mungkin ia mengambil ponselnya tanpa menyentuh dada baby. Ambillah. Baby membusungkan dadanya, lalu tertawa saat melihat wajah Agam yang terlihat sangat kesal. Lupakan. Agam mengalihkan pandangan matanya ke jendela mobil. Melihat Agam yang menyerah untuk mengambil ponselnya, membuat baby tertawa puas. Dan di sepanjang perjalanan menuju perusahaan milik keluarga Mateo, Agam diam 1000 bahasa. Tidak mempedulikan apa yang diucapkan oleh baby hingga mereka sampai di ruang kerja. Ah, kau mau apa? Baby terkejut saat sepupunya itu menarik pinggangnya, hingga membuat tak ada jarak di antara mereka. Kau yang memaksaku untuk melakukan ini. Agam menatap saku blazer yang dikenakan oleh baby. Tunggu biar aku yang mengambil ponselmu, ucap baby dengan raut wajah yang panik. Karena sebenarnya ia hanya bercanda, dan tidak mungkin baby membiarkan seseorang menyentuhnya
meski itu pria yang sangat ia cintai. Sudah terlambat, baby. Agam menahan tangan baby yang hendak mengambil ponselnya. Ah, kau jangan gila. Aku itu hanya bercanda. Baby ketakutan saat tangan Agam yang satunya mendekati saku blazer yang dikenakannya. Ah, jangan! Teriak baby sambil menutup kedua matanya. Namun ia tak merasakan tangan Agam menyentuh dadanya untuk mengambil ponsel tersebut. Yang ia rasakan justru tubuhnya melayang dan dipanggul bagaikan sekarung beras dengan kepala yang berada di bawah. Ah, kok gila? Turunkan aku, ucap baby saat ia merasa pusing karena tubuhnya digoncang oleh Agam. Prak! Setelah mendengar suara ponsel terjatuh, Agam pun menurunkan baby. Namun karena gadis itu tidak mau diam, membuatnya kehilangan keseimbangan dan terjatuh bersamaan dengan tubuh Agam yang berada di atas tubuh baby. Ah, baby? Agam dan baby yang terkejut langsung menatap seseorang yang tengah berdiri di depan pintu. Cindy, bekik Agam dan baby bersamaan saat melihat wanita itu berdiri di depan pintu. Dengan cepat Agam dan baby berusaha untuk berdiri dengan saling mendorong saat menyadari posisi tubuh mereka yang berhimpitan. Kalian sedang apa? Tanya Cindy dengan wajah yang terkejut. Bagaimana tidak terkejut saat melihat calon suaminya berada di atas tubuh wanita lain. Meskipun wanita itu adalah sepupu calon suaminya, tetap saja ada rasa panas dan curiga di hatinya. Kami, baby, buatkan kami teh, potong Agam. Apa? Baby menatap wajah sepupunya itu dengan rasa tak percaya. Bagaimana bisa Agam menyuruhnya membuat minuman untuk mereka, sedangkan dirinya saja selalu dibuatkan oleh pelayan. Cepat, baby. Tapi aku tidak mau, bisik baby. Sekarang, geram Agam. Melihat wajah sepupunya yang terlihat marah, baby pun mau tidak mau keluar dari ruangan untuk membuat teh. Sementara itu, Agam menyuruh Cindy untuk duduk. Setelah ia mengambil ponselnya yang tadi terjatuh di atas lantai. Ada apa kau kemari? Tanya Agam dengan ekspresi datarnya. Cindy hanya diam saja, tidak menjawab pertanyaan Agam, karena ia masih terkejut dengan apa yang dilihatnya tadi. Cindy, Agam menjentikkan jarinya tepat di depan wajah wanita yang akan menjadi pendamping hidupnya. Maaf, tadi kau bertanya apa? Tanya Cindy dengan gugup. Aku bertanya, ada apa kau kemari? Agam terpaksa mengulangi pertanyaannya. Oh, aku kemari ingin mengajakmu mencari cincin untuk acara pertunangan kita, jawab Cindy. Kau tak lupa kan? 1 minggu lagi kita akan bertunangan, dan 2 bulan berikutnya kita akan menikah. Aku tidak lupa, dan kau pun harus ingat jangan terlalu berharap pada hubungan kita. Karena seperti yang aku katakan tempo hari, aku menyetujui perjodohan ini hanya karena permintaan kedua orang tuaku. Agam teringat, saat pertama kali Mom Mini mengatakan akan menjodohkan dirinya dengan Cindy Bernardi, putri dari rekan bisnis Dad David, sekaligus teman baik dari keluarga Matteo. Agam sendiri tidak terlalu mengenal Cindy, karena terakhir mereka bertemu saat berusia belasan tahun. Dan untuk pertama kalinya, Agam kembali bertemu dengan Cindy saat mereka akan pergi ke Masjid Utama. Dan di saat itu juga, ia mengatakan dengan jujur pada Cindy bahwa dirinya menerima perjodohan tersebut karena permintaan kedua orang tuanya. Ya, aku ingat. Tapi aku juga mengatakan padamu akan membuat kau jatuh cinta padaku, ujar Cindy dengan penuh percaya diri. Karena ia merasa saat ini penampilannya sudah sangat pantas untuk menjadi pendamping pria yang sejak dulu ia cinta. Tepatnya saat Agam menolong dirinya ketika ia dibully oleh teman-teman sekolahnya karena tubuhnya yang gemuk.
Dari situlah Cindy mencintai seorang Agam Mateo, mencintai pria yang tidak pernah menyadari keberadaannya. Bahkan sampai keluarga mereka pindah untuk tinggal di luar negeri, hatinya masih mencintai pria itu. Dan kesempatan untuk memiliki Agam Mateo datang pada saat ia mendengar dirinya sedang mencari calon suami untuk dirinya. Dengan memberanikan diri, Cindy meminta pada Det Bernade untuk menjodohkannya dengan Agam Mateo. Aku tidak peduli apa yang akan kau lakukan. Yang terpenting, aku sudah mengingatkanmu, ucap Agam dengan sangat dingin dan sorot mata yang tajam. Dan saat Cindy ingin membalas perkataan Agam, ia terpaksa diam saat mendengar suara pintu yang diketuk dari luar. Permisi. Baby masuk dengan membawa 2 cangkir teh untuk Agam dan Cindy. Lalu ia meletakkannya di atas meja dengan sangat hati-hati. Silakan diminum. Terima kasih ya udah dengerin audio Eva Family. Dengerin terus ya audio Eva Family di YouTube Eva Family. Sampai jumpa. Bye-bye.